Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ulfa Uswatun Hasanah dari SDN Pasir Gadung 3. Perkenalkan, nama saya Dewi Sofia dari SD Negeri Saga 1 Kecamatan Belaraja. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari SDN Rancaboya 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ici. Bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bu Dewi akan menjadi coach ya, berat temannya Momo Coach. Ya, di sini Ibu sudah tahu nggak ketentuan menjadi coach? Iya betul Bu. Pada kesempatan kali ini ada rekan saya yang meminta saya untuk meng-coaching beliau. Karena beliau ada hal yang ingin disampaikan ke saya untuk dicari solusi permasalahan. Oke. Nah, Bu Dewi di sini kan Bu Dewi akan menjadi coach. Nanti untuk alur pertanyaannya Bu Dewi ya harus mempunyai rubrik penilaiannya yang berbobot pertanyaannya. Dan yang kedua, kemitraan proses itu harus kreatif dan memaksimalkan potensi kepada coaching ya. Nah, di sini Bu Dewi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Ibu kepada coaching? Saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching tersebut Bu. Jadi saya akan berusaha dalam kehadiran penuh dalam menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya nantinya. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga akan membimbing untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan potensi yang beliau miliki. Oke, luar biasa Bu Dewi. Di sini kan sudah tahu ya. Nah, sekarang kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik nih oleh Ibu? Sebetulnya seluruh kompetensi ini satu sama lain menunjang ya Bu ya. Jadi yang akan saya kembangkan seluruh kompetensi inti dari coach ini agar nanti saya dapat membantu rekan saya dalam mencari solusi dengan memberdayakan potensi yang rekan saya miliki. Oke, luar biasa. Oke, baik Bu Dewi, silakan menjadi coach dan gunakan alur tirta sesuai pertanyaan yang berbobot. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ici. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Kayaknya sekarang kita mau ada pertemuan. Apa nih tujuan untuk pertemuan hari ini Bu Dewi? Betul sekali Bu, ini saya ingin bercerita sedikit sama Bu Ici. Kenapa? Saya ada permasalahan sedikit nih Bu, tentang siswa-siswa saya di kelas. Jadi saya bingung kenapa setiap saya mengajar siswa saya tuh pasif semua Bu di kelas. Jadi seolah-olah motivasi belajarnya menurun. Kira-kira Bu Dewi di sini sudah melakukan definisi apa kepada anak-anak? Saya melihat dari keseharian pembelajaran di kelas, setiap saya memberikan pembelajaran, mereka tuh seakan-akan kurang tertarik dengan materi yang saya sampaikan di setiap harinya. Oke, karena di sini permasalahan tentang murid, kira-kira kesepakatan dari ini sudah dibuat dan skala yang diperoleh di kelas itu antara 1 dan 10 berapa Bu Dewi? Saya sih mengharapkan kondisi ideal di kelas saya itu mencapai skala 9 atau 10 ya Bu ya. Iya. Cuman pada saat ini saya melihat untuk keadaan di kelas saya baru mencapai nilai skala 5, jadi masih jauh sekali dari kata ideal yang saya harapkan Bu. Betul. Oke, berarti kira-kira dalam mencapai tujuan ya, apa nih yang diharapkan nih mencapai tujuannya pada siswa? Saya tuh ingin di saat pembelajaran berlangsung siswa itu merasa bersemangat. Betul. Siswa merasa tertarik akan materi yang saya ajarkan pada hari ini, sehingga
berpengaruh juga terhadap nilai mereka. Karena yang saya lihat sekarang ini ya Bu ya, karena minat mereka menurun sehingga berakibat pada hasil pencapaiannya yang kurang maksimal di kelas saya. Ih, luar biasa Bu Dewi, sudah punya tujuan yang baik kepada siswa. Mudah-mudahan tujuan Bu Dewi bisa tercapai nih ya. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil kepada siswa untuk kedepannya? Saya sih ingin mungkin lebih memodifikasi metode pembelajaran saya sehingga minat peserta didik akan lebih meningkat, motivasi belajarnya pun meningkat, dan semoga dari apa yang saya lakukan nanti bisa berpengaruh juga terhadap pencapaian yang mereka dapat. Jadi nilai mereka juga mudah-mudahan juga ikut meningkat dengan meningkatnya motivasi belajar mereka di kelas. Betul sekali Bu Dewi. Kira-kira nih kan ada siswa yang meningkat dan tidak meningkat. Adakah solusi yang akan Ibu Dewi ajarkan kepada siswa yang tidak meningkat? Mungkin nanti saya akan membuat asesmen terlebih dahulu ya Bu ya. Betul. Saya akan melihat bakat minat peserta didik sehingga saya bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan saya sajikan di kelas. Jadi saya akan memberikan pembelajaran sesuai apa yang mereka minati. Melihat dari minat mereka, menginginkan pembelajaran yang seperti apa di kelas. Sehingga semoga dengan pembelajaran yang sesuai dengan yang mereka harapkan, minat serta motivasi mereka akan meningkat sehingga kelas tidak akan pasif lagi Bu. Luar biasa. Kira-kira nih, kapan jangka waktu yang akan Ibu laksanakan untuk meningkatnya? Karena memang penting sekali ya Bu untuk meningkatkan motivasi peserta didik, mungkin saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini. Segera saya akan membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira Bu Dewi kan sudah tahu nih tujuan dan poin-poinnya ya. Nah sekarang ukuran keberhasilannya nih kalau sudah ditingkatkan, pengen seperti apa Bu? Semoga dengan pembelajaran yang nanti akan saya berikan dengan metode pembelajaran yang bervariatif, mungkin dengan metode pembelajarannya yang lebih aktif, dengan mungkin bagi siswa yang suka bernyanyi akan saya sisipkan lagu-lagu. Untuk mereka yang gaya belajarnya audio visual, saya akan memberikan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, sehingga nanti dengan pembelajaran seperti itu, media pembelajaran yang memang menunjang, sehingga mereka akan lebih termotivasi lagi, sehingga mereka akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Iya, luar biasa. Ternyata siswanya tadi nggak pasif lagi ya, karena menggunakan metode-metode yang beragam. Oke, selanjutnya kira-kira nih Ibu punya komitmen apa pada diri Ibu nanti ke depannya nih? Kedepannya mungkin saya akan berkomitmen agar lebih belajar lagi ya. Saya akan belajar lagi tentang metode pembelajaran yang seperti apa yang dibutuhkan di kelas, sehingga nanti saya bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid saya juga akan lebih meningkat lagi prestasinya. Oke, luar biasa. Nah, di sini kan Ibu disekolahkan, kira-kira siapa nih yang dapat membantu strategi Ibu bisa tertuju capaiannya? Dalam melaksanakan perencanaan atau strategi yang akan saya lakukan, mungkin saya tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Sekali. Saya butuh bantuan dan kolaborasi. Pertama, sudah pasti saya akan mungkin berkolaborasi juga dengan teman sejawat saya, rekan sejawat guru. Lainnya saya akan melihat bagaimana metode pembelajaran yang rekan saya berikan di kelas, sehingga murid-muridnya bisa motivasi meningkat, kelasnya tidak pasif. Mungkin nanti dari pembelajaran yang diberikan oleh rekan guru lainnya saya bisa adopsi di kelas saya. Kemudian saya juga berkolaborasi pastinya dengan peserta didik saya. Saya akan lebih mendengarkan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Dan saya juga tidak lupa meminta pendampingan dari kepala sekolah untuk melihat bagaimana progres yang saya berikan kepada peserta didik. Mungkin nanti dari pendampingan dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana Bu Ici kabarnya nih sekarang?
Alhamdulillah Bu, baik untuk hari ini. Alhamdulillah Bu Ici baik ya kabarnya. Udah lama ya Bu Ici ya, kita nggak ngobrol-ngobrol santai begini. Betul sekali. Apalagi di suasana yang nyaman, sejuk, bunyi pengaliran air gitu ya, jadi membuat kita lebih tenang. Betul Ya. sekali Bu. Bu Ici, kita kan jarang banget nih ngobrol begini ya. Dan sekarang ini kira-kira apa sih yang Bu Ici mau obrolin sama saya gitu? Ini Bu, saya kadang di sekolah punya permasalahan, makanya di sini saya pengen cerita. Ya, kadang ada anak-anak, padahal saya sudah mempunyai kesepakatan, tapi anak suka melanggar. Misal bajunya dikeluarkan, tidak mengerjakan PR, rambutnya panjang, dan masuk kelas pun kadang suka telat saja Bu. Itu permasalahan saya untuk hari ini Bu. Gimana Bu? Jadi permasalahan yang Bu Ici hadapi kalau boleh saya simpulkan itu tentang kedisiplinan siswa seperti itu. Jadi anak Bu Ici tuh kadang suka ada yang terlambat ya, pakaiannya kurang rapi gitu ya. Nah, dalam menindaklanjuti hal tersebut, upaya apa sih yang udah Ibu lakukan gitu? Awalnya saya sudah membuat kesepakatan kelas nih sama anak-anak, dan sudah bilang ke anak-anak, tetapi kenapa ya anak-anak masih melanggar peraturan itu? Dan kita juga sudah mempunyai kesepakatan di sekolah, padahal mereka tuh tahu aturan sekolah, tapi ada saja beberapa anak yang suka melanggar Bu. Jadi Bu Ici sudah membuat kesepakatan sekolah. Betul. Kira-kira bagaimana sih Bu Ici menerapkan atau melakukan kesepakatan sekolah itu bersama murid di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah? Yang pertama saya yang sudah lakukan itu pertama di kelas Bu ya, kita bersama membuat kesepakatan kelas atau aturan bersama-sama. Dan yang kedua, saya sudah melakukan kesepakatan bersama guru-guru dengan kepala sekolah supaya dikembangkan ini tata tertib sekolah. Mungkin apakah saya kurang disiplin atau gimana, kita kembali kepada diri saya Bu. Ini tuh yang sudah saya lakukan. Jadi sudah banyak ya, sudah ada upayanya ya, sudah bagus Bu, sudah berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian dengan rekan sejawat ya, dengan murid juga tentunya ya, sudah berkolaborasi karena kesepakatan itu berarti kan adanya terjalin komunikasi dua arah ya, khususnya antara guru dengan murid gitu. Nah, kalau dalam penerapan kesepakatan kelas nih, saat ini berapa skalanya kalau misalkan kedisiplinannya gitu, dari 1 sampai 10 tuh mereka berada di rentang angka berapa? Kayaknya masih angka 8 deh Bu. Masih beberapa anak, apalagi kelas atas ya, mungkin dia mereka udah merasa besar gitu, jadi seakan-akan mereka nggak mau diatur atau bagaimana. Apakah mungkin aturan itu tidak terlalu diketatkan kepada siswa? Kayaknya 8 deh Bu. 8 ini yang ingin dicapai atau kondisi mereka pada saat ini? Kondisi pada saat ini. Kalau pada saat ini mungkin ya, kondisi pada saat ini tuh masih ada di bawah 6 kali ya. Betul gitu sekali. ya. Jadi Bu Ici tuh mau meningkatkan di angka 8 gitu ya, biar nanti anak-anak itu lebih disiplin dan bisa menyepakati atau menjalankan kesepakatan yang sudah ada. Betul sekali. Nah, kira-kira atau upaya apa sih yang bisa Bu Ici lakukan untuk mencapai target tersebut gitu? Mungkin saya pertama ya Bu ya, harus membuat kesepakatan kembali ya Bu kepada siswa, dan yang kedua membuat rencana baru ya dengan kepala sekolah tentunya, dengan guru-guru, dan ditambah dengan wali murid kayaknya Bu ya. Jadi mereka wali murid bisa memberikan atau panutan kepada anaknya, bisa memberitahu di rumahnya terlebih dahulu. Mungkin itu Bu yang saya. Jadi nanti kedepannya Bu Ici akan mereview ulang ya sekali. kesepakatan yang sudah dibuat. Karena di sisi lain masih menurut Bu Ici masih kurang ya. Jadi wali muridnya belum dilibatkan. Betul gitu. sekali. Sehingga nanti Bu Ici akan mereview kembali kesepakatan yang telah dibuat ya. Nah, menurut Bu Ici ketika Bu Ici melakukan kesepakatan kelas, pihak mana saja sih yang perlu terlibat, atau Bu Ici membutuhkan dorongan dari siapa saja gitu? Ya, yang pertama ya saya minta dorongan pertama kepala sekolah. Bagaimanapun dia adalah pimpinan kita yang bisa melancarkan tujuan kita.
Yang kedua adalah dewan guru ya, karena kita bisa berkolaborasi. Kalau kita tidak bersama-sama, misal saya melakukan sendiri dan yang lain tidak, itu sama saja bohong. Yang ketiga adalah dengan siswa ya, kita membuat kesepakatannya. Dan yang selanjutnya dengan wali murid. Itu luar biasa Bu Ici ya, kerjasamanya, kolaborasinya dengan semua komponen di sekolah ya. Dari kepala sekolahnya ada, dari gurunya ada, dari muridnya ada, wali muridnya pun juga ada ya. Nah, menurut Bu Ici, ketika Bu Ici dikatakan berhasil atau tolak ukur apa sih yang bisa dijadikan patokan atas keberhasilan penerapan atau implementasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Tolak ukur saya yang pertama ya, siswa itu setidaknya tidak melanggar aturan sekolah yang sudah ditentukan, mengikuti aturan tata tertib sekolah ya, apalagi dalam mengerjakan PR ya di situ, supaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bu. Luar biasa ya Bu Ici ya. Nah, kedepannya nih Bu Ici kan sudah mempunyai rencana ya, tadi mau mereview kesepakatan kelas. Komitmen apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk kesepakatan kelas tersebut? Mungkin nanti saya mau berkomitmen ya, supaya sekolah ini lebih berkembang lagi ya, supaya lingkungan juga bisa terawasi, anak-anak juga. Nanti saya punya komitmen di sini, saya akan mengembangkan tata tertib sekolah terlebih dahulu Bu. Super sekali ya jawabannya, luar biasa. Mulai kapan nih kira-kira mau menerapkan atau mau mereview ulang kesepakatan sekolah yang sudah dibuat? Oke, kalau untuk kesepakatan ya dalam sekolah, secepatnya saya akan melakukan, karena perkembangan sekolah siapa lagi kalau kita yang bukan mengolahnya Bu. Ya, baik ya, benar sekali apa yang dikatakan Bu Ici itu, bahwa semua itu harus berawal dari diri kita ya, dan dilakukan sesegera mungkin. Karena ini kan tersangkut atau berkaitan dengan sebuah kedisiplinan anak-anak di sekolah gitu ya. Dan berdasarkan coaching kita kali ini nih, obrolan kita kali ini, kira-kira sudah bisa mencapai belum Bu Ici, sudah mencapai atau sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau belum? Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan ini saya sudah mendapatkan ini solusinya. Yang pertama, saya akan berkolaborasi lagi, membuat review dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kedepannya saya akan memperbaiki dalam diri saya sendiri Bu. Iya, baik ya, jadi Bu Ici sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, dan di sisi lain akan memperbaiki juga terhadap diri sendiri. Begitu ya Bu Ici ya. Oke, semangat Bu Ici ya. Semoga nanti kesepakatan kelas yang dibuat, kesepakatan sekolah yang dibuat bisa diterapkan, dan semua komponen di dalam sekolah itu ikut terlibat dan berperan aktif dalam penerapannya, dalam perencanaannya juga gitu ya Bu Ici ya. Semangat Bu Ici. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah, kabar saya baik ketika sedang berada dengan Bu Dewi ya. Alhamdulillah. Kenapa nih kok sepertinya ada yang ingin dicurhatkan mungkin sama saya, sehingga nanti keadaan Bu Ulfa bisa lebih baik lagi setelah berbicara dengan saya? Iya, begini Bu Dewi. Saya kan melihat ketercapaian kemampuan siswa itu kadang dari nilai ya. Nah, memang sih tidak semua bisa terukur dari situ. Cuman saya beranggapan ketika anak murid saya merasa nilainya di bawah, berarti dia belum paham. Nah, jadi saya di sini ingin mencurhat atau bercerita kepada Bu Dewi tentang pemahaman murid saya yang masih kurang tentang materi pembelajaran yang saya ajukan gitu, yang saya ajarkan di kelas seperti itu sih. Oke Bu Ulfa, mungkin karena waktu kita tidak banyak ya, mungkin nanti kita akan sharing, bercerita 10-15 menit. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ulfa, kira-kira nih apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya pengen ya Bu ya, meningkatkan pemahaman murid saya tentang materi yang diajarkan. Jadi setidaknya murid saya itu antara satu sama lain itu punya nilainya yang selaras gitu ya, sama gitu ya. Saya nggak tahu nih
ini tuh tentang kesalahannya dari saya atau kesalahan dari murid saya gitu. Karena nilainya tuh jauh gitu. Yang beberapa anak nilainya di atas, tapi ada yang beberapa anak yang di bawah gitu Bu Dewi. Iya, baik. Berarti kalau saya dengar dari pembicaraan Bu Ulfah tadi, tujuan dari pertemuan kita ini ingin membicarakan tentang solusi ya, tentang bagaimana cara meningkatkan nilai peserta didik di kelas Bu Ulfah, sehingga antara peserta didik itu nilainya tidak terpaut jauh ya, jadi bisa ada keragaman, mudah-mudahan semuanya bisa meningkat, begitu. Betul, betul. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya dari yang tadi Bu Ulfah sudah ceritakan kepada saya, apa nih definisi keberhasilan yang akan Bu Ulfah capai nantinya? Definisi menurut saya sih tentang pemahaman siswa itu ya, dia bisa menerapkan apa yang dia miliki itu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa tergambarkan dari pengisian soal-soal atau asesmen yang saya berikan gitu. Jadi nilainya itu sama rata lah, atau setidaknya di atas KKM semuanya. Seperti itu sih Bu Dewi, yang saya harapkan ya. Jadi nanti untuk ukuran keberhasilan Bu Ulfah di sini, Ibu Ulfah ingin peserta didik Bu Ulfah itu bisa menerapkan pembelajaran yang diberikan dalam kehidupannya. Iya, betul. Dan saat mengisi asesmen pun peserta didik dapat mengerjakan asesmen yang diberikannya dengan baik ya Bu Ulfah ya. Iya, betul. Nah, kalau begitu saya ingin tahu nih Bu Ulfah, selama ini apa yang sudah Bu Ulfah berikan, pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Ulfah berikan di kelas untuk meningkatkan kompetensi dari peserta didik Bu Ulfah? Selama ini sih hal yang saya sudah lakukan ya untuk meningkatkan potensi atau pemahaman dari peserta didik, saya bercoba untuk menyediakan media ajar melalui teknologi gitu ya, seperti mungkin menyetel video-video yang berkaitan tentang pembelajaran, kemudian juga diskusi kelompok bersama teman-temannya gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang kurang kali ya dari proses tersebut maupun dari media ajar yang saya gunakan, atau diskusi kelompok yang diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran kayaknya gitu sih Bu. Baik, tadi ternyata Bu Ulfah tuh sudah memberikan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, tadi kan Bu Ulfah juga menyatakan bahwa mungkin ada kekurangan-kekurangan yang belum Bu Ulfah berikan di kelas. Kira-kira gambarannya seperti apa nih, kalau bisa Bu Ulfah ceritakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri Bu Ulfah itu yang seperti apa sih? Kalau saya melihat sih ya Bu ya, berefleksi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, jadi ketika saya menggunakan media ajar, saya hanya menggunakan satu gitu. Jadi kalau video, ya udah pada hari itu saya hanya menggunakan video gitu, tidak ada menempel atau misalkan membaca dan lain sebagainya. Jadi hanya anak mengamati video saja gitu. Dan untuk kegiatan kelompok, saya menggunakan masih mencampur. Jadi dalam setiap kelompok itu ya masih ada pemahaman yang berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena saya sih berpikirnya biar yang bisa membantu yang tidak bisa gitu sih Bu. Alasan saya melakukan pembelajaran kelompok dari berbagai macam pemahaman yang siswa miliki gitu. Nah, tadi dari gambaran yang ada di kelas tadi ya Bu ya, saya ingin tahu pendapat Bu Ulfah, untuk ukuran keberhasilan seperti apa sih yang ingin didapatkan oleh Bu Ulfah di kelas? Nah, kalau boleh kita rentankan dalam skala nih ya Bu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira nilai yang ideal untuk kelas Bu Ulfah tuh di rentan berapa? Kalau saya amati selama pembelajaran, jadi murid saya itu berada di level, kalau dari 100% ya, dari anak yang bisa itu paling sekitar 40%. Nah, anak yang sedang itu sekitar 50%. Kemudian yang tidak bisa itu ada 10% gitu ya. Jadi saya berasumsi bahwa ketercapaian atau keberhasilan yang bisa saya nanti targetkan, saya ingin berada pada angka 8 dan 9 seperti itu sih Bu. Nggak muluk-muluk di 10 karena takutnya bukan takutnya ya, jadi saya khawatir gitu kekurangan masih ada dalam diri saya, dan murid-murid pun sepertinya masih ada hal lain yang harus dipertimbangkan, sepertinya gitu sih Bu.
Nah, ternyata kan Bu Ulfa sudah tahu ya, untuk sekarang ini mungkin masih jauh dari kata ideal menurut Bu Ulfa. Dan Bu Ulfa ingin mengembangkan potensi murid Bu Ulfa itu ke nilai 9 ya, rentan 9 atau 10 yang itu Bu Ulfa anggap ideal. Namun sekarang kan dalam kenyataannya ternyata di kelas Bu Ulfa tadi masih di bawah 5 ya, kurang lebihnya ya. Iya, betul, masih banyak yang di bawah 5 ya. Nah, tadi juga kan Bu Ulfa dari pembicaraan kita Bu Ulfa sudah tahu nih apa saja kan tadi yang menjadi kendala-kendalanya. Bu Ulfa sudah menceritakan bahwa tadi Bu Ulfa juga merasa bahwa diri Bu Ulfa tuh kurangnya itu dalam menggunakan media pembelajaran yang kurang bervariatif. Nah, ada nggak sih usaha Bu Ulfa untuk mengurangi hambatan atau yang tadi menjadi kendala-kendala itu, apa sih kiat-kiat Bu Ulfa untuk mengatasi hambatan yang tadi Bu Ulfa ceritakan? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya meluangkan waktu ya untuk membaca kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif gitu, dimana pembelajaran tersebut bisa meningkatkan pemahaman murid gitu ya. Jadi saya membaca-baca artikel, kadang saya juga mengikuti seminar atau webinar ya yang biasa dilakukan oleh guru pada umumnya. Selain itu saya juga mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat, khususnya yang memang menurut saya lebih unggul ya dalam kegiatan mengajar dibandingkan saya gitu. Oke, wah hebat sekali ya Bu ya. Nah, dari yang tadi Bu Ulfa sudah bisa menjabarkan tentang hambatan, sudah mencari strategi untuk mengatasi hambatan. Yang saya ingin tanyakan sekarang, dari yang tadi Bu Ulfa jabarkan, sudah dapat solusi belum nih? Yang kira-kira solusi seperti apa yang akan Ibu jalankan atau strategi seperti apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Saya kepikiran nih Bu Dewi nih. Kayaknya sih saya harus benar-benar menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Dimana kegiatan berdiferensiasi ini meliputi beberapa strategi ya begitu. Jadi dari mungkin strategi konten, strategi proses, dan strategi produknya. Tadi saya punya permasalahan di media ya. Ternyata media itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Saya hanya tadi visual aja, berarti kan itu video tuh visual aja, audio visual. Buat kinestetiknya saya belum. Berarti saya harus menggunakan menempel atau mungkin berperan gitu ya untuk yang kinestetik. Dan dari itu tadi juga sih Bu Dewi ya, tingkat pemahaman ya, kayaknya proses ya. Jadi diskusi kelompok itu saya kayaknya harus mulai menerapkan sesuai dengan tingkat pemahaman ya. Biar murid itu merasa sepemahaman dengan satu teman sekelompoknya, jadi dia beranggapan wah ternyata saya bisa ya mengerjakan ini tuh gampang loh, nggak mudah. Padahal di sisi lain saya sebagai guru sudah mendesain LKPD atau tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan murid, sehingga nanti pada akhirnya setiap murid akan memiliki nilai di atas KKM semua, kayaknya gitu ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari obrolan kita nih ya, ternyata sudah luar biasa sekali nih ya strategi yang akan Bu Ulfa rancang demi kemajuan peserta didik Bu Ulfa di kelas ya. Nah, tadi juga dari percakapan kita tadi saya juga mendengar Bu Ulfa sudah mempunyai rencana untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Kalau sebelumnya Bu Ulfa tuh hanya menggunakan pembelajaran dengan satu media pembelajaran, ternyata itu tidak memenuhi kebutuhan peserta didik ya ternyata ya. Nah, Bu Ulfa juga merencanakan tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar seluruh kebutuhan murid bisa terakomodir ya. Yang sukanya menggambar mungkin nanti Bu Ulfa berikan tadi seperti LKPD yang tentang menggambar, ada yang menggambarnya ya tadi ya. Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih untuk kedepannya nih, yang ingin Ibu prioritaskan pertama kali itu dalam segi apanya dulu nih? Yang akan saya prioritaskan, yang diutamakan sepertinya media pembelajaran dulu Bu Dewi. Jadi ketika saya berawal dari media pembelajaran, anak-anak bisa mulai memahami dan kebutuhannya terpenuhi, terutama anak-anak tuh biasanya kan akan senang ketika sesuatu hal yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan atau minat yang dia miliki gitu. Jadi saya insya Allah nih kedepannya di hari berikutnya pembelajaran saya akan mengutamakan dari
media pembelajaran atau melalui strategi kontennya Bu Dewi. Oke, Gitu. baik. Nah, Bu Ulfah dalam menjalankan strategi ini butuh dukungan siapa saja sih dalam menerapkan ini? Apakah Bu Ulfah bisa berjalan sendiri atau memang butuh dukungan-dukungan dari pihak lain? Tentu saja ya, seiringan dengan banyak faktor gitu, apalagi berhubungan dengan kemampuan murid ya dan kebutuhan murid, saya tentu membutuhkan dukungan dari yang lain gitu, kerjasama dengan orang tua murid sebagai teman belajar di rumah, kemudian rekan sejawat juga, dan saya juga butuh masukan dari kepala sekolah khususnya, karena bagaimanapun kepala sekolah adalah seorang pemimpin di sekolah dan seorang pemimpin yang beradaptasi berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi saya harus bertanya kepada beliau, berkonsultasi dengan beliau, seperti itu sih Bu Dewi. Oke, memang ya kita tuh perlu berkolaborasi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ulfah, bahwa dalam melakukan pembelajaran kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerjasama ya dari berbagai pihak, baik itu betul. dari atasan kita, rekan sejawat maupun wali murid dan tentu saja peserta didik kita di kelas. Betul, Oke. betul. Nah, sekarang saya mau mendengar komitmen apa nih yang ingin Bu Ulfah tanamkan demi terrealisasinya rencana yang telah tadi Bu Ulfah sampaikan. Komitmennya adalah saya harus menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi secara bertahap, baik itu dalam strategi konten, proses, dan juga produk gitu. Selain itu, komitmen lainnya adalah saya harus continue gitu ya. Jangan sekali doang terus udah, ternyata semua itu butuh proses. Jadi saya harus continue dan komitmen dengan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di dalam kelas saya. Seperti itu sih Bu Dewi. Saya setuju sekali, memang kita perlu tadi ya konsisten terhadap apa yang kita lakukan dan harus bertahap, tapi yang paling utama tadi harus berkelanjutan ya. Betul. Nah, dari apa yang kita obrolkan tadi, tindak lanjutnya seperti apa sih yang ingin Bu Ulfah laksanakan? Saya akan memulai dengan cara menganalisis kemampuan peserta didik, atau bisa kita lihat dengan diagnostik asesmen diagnostik ya. Ternyata dia asesmen diagnostik non kognitif itu juga penting ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Iya, jadi anak-anak tuh bisa tahu gaya belajar mereka, minat mereka gitu ya. Dan setelah itu selain melakukan diagnostik non kognitif, saya juga akan melakukan diagnostik kognitif gitu. Jadi sehingga semuanya itu biar jalannya sesuai gitu ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan adanya proses asesmen diagnostik gitu. Seperti itu sih. Luar biasa sekali. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih ya, saya sudah bisa melihat bagaimana Bu Ulfah merencanakan strategi pembelajaran yang ingin Bu Ulfah tanamkan di dalam peserta didik Bu Ulfah dengan pembelajaran tadi berdiferensiasi. Kemudian Bu Ulfah juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada peserta didik Bu Ulfah. Kemudian mungkin nanti pembelajaran berdiferensiasi ini akan terus Bu Ulfah lakukan, continue ya pasti ya, berkelanjutan, demi tadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik, baik dalam menerapkan pembelajaran di kehidupannya sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan akan mendapat nilai yang baik di atas KKM. Nah, dari pembicaraan kita hari ini nih Bu Ulfah nih, tadi sudah banyak ya kita ngobrol ya. Iya Bu Dewi. Dari kita ngobrol ternyata sudah tercapai belum tujuan yang ingin Bu Ulfah dapatkan dari pembicaraan kita hari ini nih? Alhamdulillah ya Bu Dewi, setelah coaching ini nih, setelah kita ngobrol, sharing bareng, saya bisa menemukan tujuan saya gitu ya. Jadi dan saya bisa mengetahui cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Dewi, karena jadi saya paham, oh ternyata permasalahan di sini saya mempunyai cara begini untuk mencapai tujuan saya. Gitu. Luar biasa sekali nih Bu Ulfah ya. Saya di sini hanya mendampingi Bu Ulfah, menemani Bu Ulfah sharing, dan ternyata Bu Ulfah bisa menemukan jawaban atas pertanyaan Bu Ulfah dari diri Bu Ulfah sendiri. Ternyata
Kalau kemarin kan Bu Ulfa merasa bagaimana nih, bingung ya menyelesaikan permasalahannya. Ternyata dengan kita berbicara, alhamdulillah Bu Ulfa dapat menemukan solusi yang terbaik yang nantinya bisa diterapkan di kelas Bu Ulfa. Dan semoga pembicaraan kita ini bermanfaat ya. Dan di sini saya bukan mengajari, tapi saya hanya membantu Bu Ulfa untuk mendapatkan apa yang ingin Bu Ulfa cari. Iya, iya. Dan alhamdulillah Bu Ulfa dapat menemukannya sendiri solusinya. Saya hanya membantu mendampingi. Dan alhamdulillah sesi coaching kita ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk semua. Oke, baiklah Bu Ulfa, kalau begitu mungkin sampai di sini sesi coaching kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi Bu Ulfa, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.